Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 7 yang berjudul Pengaturan Sistem Tingkat atau Kenaikan Kelas. Saya akan menjelaskan tentang sistem tingkat. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan suatu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu alasan diterapkannya sistem tingkat di dalam pendidikan, yaitu karena asumsi kesamaan dan efisiensi pendidikan di sekolah. Sedangkan pendidikan di Indonesia menggunakan batasan sistem tingkat seperti untuk sekolah dasar, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Untuk tingkat sekolah menengah pertama terdiri dari 3 tingkat, yaitu mulai dari tingkat 7, 8, 9. Dan sekolah menengah atas terdiri dari 3 tingkat, mulai dari 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jila Nur Faiza Kumala, NIM 206 190017. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertimbangan kenaikan tingkat dan kekurangan beserta kelebihan sistem tingkat. Yang pertama yaitu pertimbangan kenaikan tingkat. Pertimbangan kenaikan tingkat pada peserta didik dapat dilihat atau dipertimbangkan dengan prestasi yang dimiliki peserta didik tersebut, kemudian waktu kenaikan tingkat, dan persyaratan administrasi sekolah seperti kehadiran dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan sistem tingkat. Kekurangan sistem tingkat yaitu bagi peserta didik yang tidak naik tingkat akan mengalami masalah akademik dan psikologis. Kemudian selain itu, peserta didik yang pintar merasa tidak sabar menunggu peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah, dan begitu pula sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan rendah merasa dipaksa dalam belajar. Di sini terasa kurang adanya kompetisi antar peserta didik, serta di sini dengan sistem tingkat ini dirasa sangat menguntungkan peserta didik yang memiliki kemampuan menengah. Kemudian kelebihan sistem tingkat yaitu dijadikan alat ukur untuk merekayasa belajar peserta didik, bersifat efisien. Peserta didik akan memiliki rasa sosial yang tinggi dan pengadministrasian yang menjadi lebih mudah, karena di sini kan sama semua. Ya, cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, saya di sini Eki Yunikartika, NIM 206190019 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang sebab-sebab peserta didik tidak naik kelas. Maksud dari kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka peserta didik berhak untuk naik kelas. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik agar bisa naik kelas, yaitu yang pertama, tidak mendapat nilai mati. Yang kedua, program pendidikan umum rata-rata sekurang-kurangnya 6,0. Yang ketiga, program pendidikan akademis rata-rata sekurang-kurangnya 6,0. Yang keempat, program pendidikan keterampilan rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6,0. Mengingat betapa pentingnya kenaikan kelas ini, maka setiap akhir semester sekolah selalu mengadakan rapat kenaikan kelas yang dihadiri oleh kepala sekolah dan dewan guru. Dalam hal ini, peran wali kelas sangat menentukan naik tidaknya peserta didik dalam kelas tertentu. Di samping itu, nilai akhir mata pelajaran ada beberapa faktor yang dapat menentukan seorang peserta didik berhasil atau tidak naik kelas, antara lain yaitu kerajinan, kedisiplinan, dan tingkah laku. Dalam rapat kenaikan kelas ini dibicarakan juga tentang peserta didik yang nyaris tidak naik kelas, sehingga perlu mendapat pertimbangan dari berbagai pihak dan juga peserta didik yang terpaksa untuk tidak naik kelas.
Mengulang kelas memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positifnya adalah siswa diberi kesempatan untuk mendapat lebih memahami pelajaran-pelajaran yang telah diberikan yang kurang dimengerti, membantu siswa untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar, serta membantu mempersiapkan siswa agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Sedangkan sisi negatifnya adalah siswa yang tidak naik kelas akan mengalami masalah psikologis seperti tidak percaya diri, rendah hati, putus asa, frustasi, shock, bahkan mengalami stres. Di sini peran orang tua, guru, kepala sekolah, dan pembimbingan dan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk membantu siswa memperbaiki diri dan memotivasi diri untuk dapat lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.